Penerapan dalam bisnis dan organisasi. Contoh penerapannya ini bisa dilihat dalam aplikasi seperti Instagram ya. Ini transformasi proses, ini mengotomatisasi tugas-tugas manual. Yang kedua ada inovasi produk, ini mengembangkan produk dengan teknologi IoT dan AI, contohnya AI Meta di Instagram. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data, ini keputusan diambil berdasarkan data akurat. Jadi misalnya kita nge-search laptop di Instagram, kemungkinan nanti di aplikasi-aplikasi lain yang bekerja sama dengan Instagram akan memunculkan apa yang kita pikirkan, yaitu laptop. Makanya ini keputusan diambil berdasarkan data yang akurat. Digital marketing dan media sosial ini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk kampanye pemasaran digital. Selanjutnya ada tantangan pemikiran digital. Berikut macam-macam tantangan dalam pemikiran digital. Yang pertama ada keterbatasan akses dalam teknologi. Tidak semua orang dapat memiliki akses yang sama terhadap teknologi baru. Yang kedua adalah keamanan dan privacy. Perlindungan data menjadi tantangan besar dalam menjaga kerahasiaan suatu data yang mungkin bersifat pribadi, dan kebocoran data dapat berpotensi akan penyalahgunaan data yang bersifat pribadi. Jadi kesimpulannya adalah pemikiran digital merupakan pondasi penting dalam menghadapi era transformasi teknologi yang terus berkembang. Dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara strategis, pemikiran digital mendorong inovasi, efisiensi, dan nilai tambah dalam berbagai aspek kehidupan. Peran teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data menjadi semakin krusial dalam menciptakan solusi yang efektif dan relevan. Oleh karena itu, pemikiran digital tidak hanya relevan bagi dunia teknologi, tetapi juga bagi pengembangan potensi manusia dan organisasi yang ingin tetap kompetitif di era digital ini. Nah, selanjutnya ada studi kasus nih. Ya, salah satu contoh produk dengan desain yang sangat konsisten adalah aplikasi Apple. Dari iOS hingga macOS, Apple menjaga konsistensi dalam warna, tipografi, dan tata letak di seluruh produk mereka. Misalnya mereka menggunakan font San Francisco untuk semua teks di sistem operasi mereka. Warna-warna yang halus dan seragam, serta tata letak yang bersih dan mudah diikuti. Konsistensi ini membuat pengguna Apple merasa nyaman beralih dari satu perangkat ke perangkat Apple lainnya tanpa harus beradaptasi ulang. Selain itu, pastikan navigasi intuitif dengan menempatkan menu di tempat yang diharapkan pengguna, seperti di bagian atas atau samping halaman. Juga memanfaatkan white space atau ruang kosong dengan bijak untuk mencegah tampilan yang terlalu padat, sehingga elemen penting tidak tenggelam dalam kerumunan elemen lainnya. Oke, yang ketiga adalah visibilitas. Visibilitas dalam desain UI UX adalah prinsip yang memastikan elemen-elemen penting dalam sebuah antarmuka terlihat jelas dan mudah ditemukan oleh pengguna. Visibilitas bertujuan untuk meminimalkan usaha yang diperlukan oleh pengguna untuk menemukan dan menggunakan fitur atau informasi yang mereka butuhkan. Nah, ini ada cara membuat elemen-elemen penting menjadi terlihat. Ya, untuk memastikan elemen-elemen penting terlihat dan mudah diakses, desainer harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, gunakan ukuran dan warna yang mencolok untuk elemen-elemen penting seperti tombol utama, navigasi, dan informasi kunci. Yang kedua, ada tempatkan elemen-elemen penting di area yang mudah dijangkau dan sesuai dengan pola mata pengguna, seperti di bagian atas halaman atau di sisi kanan yang sering kali menjadi area yang pertama kali dilihat oleh pengguna. Gunakan hierarki visual yang jelas dengan heading dan subheading yang membedakan elemen utama dari elemen sekunder. Nah, ini adalah latihan praktis dalam meningkatkan visibilitas dalam sebuah antarmuka. Bahasa yang enak banget ya. Evaluasi elemen penting. Nah, buat daftar elemen-elemen kunci seperti tombol aksi utama, menu, navigasi, dan informasi penting. Yang kedua, penyesuaian ukuran dan warna. Ubah ukuran dan warna elemen-elemen tersebut agar lebih mencolok. Misalnya, buat tombol daftar lebih besar dan gunakan warna yang kontras dengan latar belakang. Yang ketiga, ada penempatan strategis. Pindahkan elemen-elemen penting ke lokasi yang lebih strategis. Jika tombol penting berada di bagian bawah halaman, pertimbangkan untuk memindahkannya ke bagian atas atau ke tempat yang lebih mudah dilihat. Yang keempat ada hierarki visual. Buat perbedaan yang jelas antara heading, subheading, dan teks biasa. Gunakan ukuran dan berat font yang berbeda untuk menandai elemen yang lebih penting. Yang kelima, uji pengguna. Setelah melakukan perubahan, lakukan pengujian dengan beberapa pengguna. Minta mereka untuk menyelesaikan tugas tertentu dan amati